Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Emi Siti Mariam, calon guru penggerak angkatan 9, pengajar di SMA N 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tugas modul 14A52A tentang budaya positif, analisis studi kasus. Terima kasih kepada Bapak Setia Nugraha SSM Hum sebagai fasilitator, kemudian Bapak Sandi Aging Gustiana SPD MPD sebagai pendamping praktik, dan Ibu Santi Nur Syamsiah SPD sebagai pendamping praktik. Kami anggota kelompok A2, saya Emi Siti Mariam SPD sebagai presenter, Bapak Adi Kurniawan SPD sebagai penanya sekaligus pemberi tanggapan, Ibu Heni Herawati SPD sebagai notulen, dan Ibu Vina Deliani sebagai penjawab. Langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi dalam menangani kasus Vivi dan Natali adalah: pertama, menstabilkan identitas. Bu Santi menanyakan tentang laporan Bu Eni kepada Vivi dan Natali, kemudian mengajak Vivi dan Natali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Meskipun pada awalnya mereka ragu-ragu dan sempat membela diri, namun akhirnya mereka mengatakan mau meminta maaf pada Bu Eni. Langkah yang dilakukan oleh Bu Santi berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Bu Santi mengatakan, tindakan itu boleh saja dilakukan kalau kalian sungguh-sungguh ingin minta maaf. Bu Santi mengatakan itu bertujuan untuk memahami alasan dibalik tindakan murid agar mereka menjadi terbuka. Kemudian Bu Santi bisa meluruskan tindakan mereka yang salah tersebut. Masih pada langkah ini, Bu Santi menanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Bu Eni. Langkah terakhir yang dilakukan oleh Bu Santi adalah menanyakan keyakinan. Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu Bu Santi menanyakan apa yang akan mereka lakukan dan apakah mereka memiliki ide untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Vivi dan Natali memiliki ide untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan tema sekelas, dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Gagasan lain yaitu mereka akan mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan tersebut. Kemudian menyampaikan kepada Bu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Langkah kedua, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dia buat. Langkah-langkah restitusi yang mereka lakukan adalah mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Bu Eni, mengadakan sebuah diskusi dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka, dan memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Posisi yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman. Terlihat dari ucapannya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Tolong bantu ibu ya. Jika saya sebagai Pak Hasan, kepala sekolah, saya akan mengapresiasi langkah restitusi yang sudah Bu Santi lakukan karena sudah sesuai dengan tujuan, yakni membuat siswa menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dilakukannya. Kasus 2. Sikap atau posisi yang dilakukan oleh Pak Lukman adalah posisi pemantau. Indikatornya terlihat dari nada ucapannya yang datar dan bahasa tubuh yang formal. Seorang pemantau juga sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pernyataan dan pertanyaan yang diajukan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Selain itu, konsekuensi yang diberikan biasanya membuat malu atau tidak nyaman si anak. Seperti yang terjadi pada Sabrina yang merasa malu dan tidak berani berkeliling sekolah karena sepatunya harus dicopot. Jika Pak Lukman mengambil posisi manajer, langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Lukman: pertama, menstabilkan identitas dengan mengajukan pertanyaan.
Sabrina, kamu tahu peraturan di sekolah ini tentang warna sepatu? Apa yang membuat kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Ya, terkadang kita memang bangun kesiangan karena berbagai sebab. Namun, maukah kamu mencari solusi agar kesalahan kamu seperti ini tidak terulang kembali? Kedua, validasi tindakan dengan mengajukan pertanyaan. Kamu bangun kesiangan, tapi masih memaksakan diri untuk ke sekolah. Padahal bisa saja kan kamu sekalian tidak masuk sekolah. Bapak hargai itu. Tapi kamu harus menemukan cara agar kamu bisa terhindar dari permasalahan ini lagi. Maukah kamu memperbaiki kesalahan ini? Tiga, menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terburu-buru ke sekolah dan memakai sepatu hitam? Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus warna hitam adalah disiplin, kesetaraan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Sikap kepala sekolah dalam menyikapi permasalahan ini mencari tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian memberikan masukan kepada Pak Lukman agar menangani permasalahan yang menimpa Sabrina menggunakan posisi kontrol manajerial dengan metode restitusi. Kasus 3. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah posisi teman. Hal itu bisa dilihat dari ucapannya kepada Fajar. Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Yang dibutuhkan Fajar adalah perhatian, kasih sayang, dan merasa diterima. Jika Ibu Dani berposisi sebagai pemantau, dia akan menanyakan, Fajar, kamu tahu apa peraturan di kelas kita? Kamu tahu konsekuensi yang harus kamu terima ketika melanggar peraturan kelas? Kamu siap menerima konsekuensinya? Jika posisi saya sebagai kepala sekolah, saya akan memanggil Fajar dan Ibu Dani di tempat yang berbeda. Kemudian menanyakan permasalahan yang terjadi dari versi mereka berdua. Setelah itu, saya akan memecahkan masalah mereka dengan mengambil posisi sebagai manajer melalui metode segitiga restitusi. Kasus 4. Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Suti adalah posisi manajerial. Hal tersebut terlihat dari tindakan dan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Suti yang menggunakan tahapan restitusi menstabilkan kondisi, yaitu, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian mengatakan bahwa melakukan kesalahan adalah manusiawi. Setelah itu, Ibu Suti menggunakan tahapan validasi tindakan dengan menanyakan, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Kemudian, Bu Suti mengambil tahapan menanyakan keyakinan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini? Bagaimana Dino dan Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Penguatan Bu Suti terhadap Dino. Bu Suti menanyakan kepada Dino mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk menebus kesalahannya, dan Bu Suti memberikan solusi cara penyelesaian permasalahannya. Penguatan Bu Suti terhadap Anto menanyakan hal apa yang harus dilakukan Dino untuk menebus kesalahannya. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam Dino dan Anto? Yang pertama yaitu tanggung jawab. Bu Suti mengajarkan kepada Dino untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. 2. Menghargai. Dino mengikuti saran yang diberikan oleh Bu Suti. 3. Mandiri. Dino mau memperbaiki kancing baju Anto. 4. Peduli. Bu Suti peduli terhadap anak didiknya agar bisa menyelesaikan masalah sehingga bisa berteman baik kembali. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok A2 tentang budaya positif analisis studi kasus. Kami akhiri dengan sebuah quotes. Pada awalnya masalah akan mendatangkan kesulitan, tapi pada akhirnya masalah akan mendatangkan pembelajaran.
Terima kasih atas perhatian semuanya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.